Polda Metro Jaya menyebut tren kriminalitas di wilayah DKI Jakarta mengalami peningkatan selama masa pandemi COVID-19. Peningkatan kasus yang menonjol adalah 3C, yakni tindakan pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, dan pencurian dengan pemberatan. Selama 2 pekan terakhir, periode 22 September hingga 10 Oktober, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap sebanyak 52 kasus kriminal. Jumlah ini terdiri dari pengungkapan oleh Subdirektorat Resmob sebanyak 13 kasus, Subdirektorat Jatanras 29 kasus, dan Subdirektorat Kendaraan Bermotor 10 kasus. Dalam 2 pekan belakangan ini, polisi menangkap sejumlah pelaku dalam beragam kasus kriminal, seperti pelaku begal yang beroperasi di wilayah Tangerang dan Bekasi, penangkapan tersangka pencuri besi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, penangkapan pelaku curanmor di Petamburan, Jakarta Barat, dan disusul dengan kasus perampokan uang 400 juta rupiah di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada Rabu 10 November 2021 kemarin. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menyebutkan, yang menjadi sasaran oleh Direskrim Umum Polda Metro Jaya adalah kasus pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor. Dari sisi persentase kasus, crime mengalami penurunan hampir 18% dibandingkan 2 pekan sebelumnya. Adapun pengungkapan naik sebesar 22% hingga 23%. Secara totalitas, crime mengalami penurunan kejahatan di Jakarta, tetapi crime clearance mengalami penyelesaian perkara cukup tinggi. Saat ini, Polda Metro Jaya telah membentuk tim khusus yang dikendalikan Direktorat Reserse Kriminal Umum sesuai dengan arahan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran. Tim khusus tersebut bertugas dalam memetakan wilayah yang rawan kejahatan dan melakukan upaya preventif, salah satunya menggelar operasi rutin. Kriminalitas meningkat di Jakarta, itulah topik dialog kita pagi ini. Angka kejahatan jalanan meningkat saat kasus COVID-19 di wilayah Jakarta dan sekitarnya mengalami penurunan. Lantas, faktor apa saja yang menyebabkan angka kriminalitas di Jakarta meningkat? Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan pakar kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat pagi, Pak Adrian. Selamat pagi. Apa kabar, Pak? Oh, baik, terima kasih. Baik, Pak Adrian, kita lihat di pemberitaan belakangan ini kasus kejahatan jalanan di Jakarta seperti perampokan maupun dengan modus pembegalan ini kembali meningkat. Apa saja faktor penyebab angka kriminalitas atau kejahatan di jalanan ini kembali meningkat, Pak? Ya, seiring dengan membaiknya situasi di ibu kota pada umumnya terkait dengan pandemi COVID, orang mulai melakukan kegiatan, terutama kegiatan di luar ruang ya, di luar rumah begitu, maka jalan-jalan sudah mulai penuh, kendaraan sudah mulai banyak, orang sudah mulai bepergian dengan membawa uang ya, untuk misalnya berbelanja dan seterusnya, maka itu kemudian dibaca sebagai suatu generator ya, sebagai suatu pembangkit oleh para pelaku kejahatan. Itu dilihatnya sebagai peluang ya, untuk kemudian direspons dengan melakukan aksi. Nah, maka memang bisa dimengerti muncul misalnya ranmor. Itu kan bicara mengenai bahwa ada orang yang bepergian, lalu kemudian parkirnya sembarangan, lalu kemudian dicuri. Atau ketika misalnya bepergian, rumah kosong, lalu kemudian ada orang mencuri dengan pemberatan. Atau tadi pencurian dengan kekerasan. Jadi ketika kita pergi atau bepergian, mobil kita dicongkel, nah itulah masuk pada konteks pencurian dengan kekerasan. Jadi sebetulnya ada penjelasannya, Mbak. Ya, ini memang satu konteks yang memang terkait dengan situasi kita sendiri. Bandingkan dengan sebelumnya, pada waktu era COVID di mana orang banyak di rumah, maka yang meningkat di Jakarta dan sekitarnya adalah kejahatan terkait dengan situasi domestik, ya. Kekerasan terhadap KDRT lah begitu ya, antara suami terhadap istri dan seterusnya, itulah yang kemudian masuk ke kepolisian. Nah, ketika kemudian sekarang orang sudah mulai bergerak keluar, bekerja dan seterusnya, maka kemudian lalu hal itu kemudian makin menurun, dan konteks yang terkait dengan kejahatan jalanan yang makin meningkat. Demikian.
Baik, ini artinya meningkatnya kembali aktivitas masyarakat dilihat sebagai kesempatan dari para pelaku kejahatan. Kalau dari pengamatan Pak Adrian sendiri, apakah memang terjadi peningkatan kasus setelah PPKM ini melonggar atau sebenarnya sama saja seperti sebelum pandemi, Pak? Ada dua kemungkinan. Pertama, memang secara nominal, secara jumlah itu memang meningkat, ya. Dari segi sebelum dan sesudah pandemi. Tetapi kemudian yang kedua, dan saya pikir ini juga lebih penting untuk diwaspadai oleh jajaran kepolisian, adalah soal persepsi. Jadi mungkin sebetulnya meningkatnya hanya 1-2 ya, dengan kata lain tidak signifikan. Tadi juga dikatakan oleh pembawa acara bahwa sebetulnya secara total itu sebenarnya tidak meningkat jauh gitu ya. Tetapi lalu muncul perasaan takut, perasaan cemas ya. Perasaan kok tiba-tiba kemudian kita seperti dihantui, dan ini lalu lebih berbahaya. Kenapa? Karena sebetulnya juga terkait dengan situasi di mana orang mulai berubah perilakunya, itu juga sebetulnya yang berubah pertama-tama adalah psikisnya. Orang merasa gembira tadinya di rumah, lalu kemudian sekarang sudah mulai bisa bertemu teman, mulai bisa melakukan aktivitas secara apa adanya sebagaimana sebelumnya. Nah, ketika kemudian dihajar ya dengan perasaan yang lain, yakni perasaan bahwa loh kok kita menjadi nggak aman nih, maka kemudian lalu bisa menghasilkan perilaku yang kemudian kita anggap sebagai kontraproduktif. Jadi sebetulnya posisinya adalah pada perasaan ini yang kemudian lalu bisa menghasilkan perilaku-perilaku yang kemudian aneh-aneh. Orang lalu kemudian boleh ke kantor malah nggak berani ke kantor, atau malah kemudian lalu belum waktunya ke kantor lalu kemudian ke kantor dan seterusnya. Hal mana boleh dibilang sebagai satu perilaku yang tidak normal. Demikian, Mbak. Baik, ada perilaku yang tidak normal itu ya Pak yang menjadi catatan. Pak Adrianus, seperti kalau yang Anda katakan tadi, yang Anda amati kasus kejahatan jalanan ini, kriminalitas meningkat setelah pandemi dibandingkan sebelum masa pandemi. Ini apakah juga ada dorongan kuat dari faktor ekonomi Pak dari para pelaku kejahatan? Sebetulnya tidak ya, karena sebetulnya pelaku ini karena umumnya pelaku spesialis ya. Maka pada situasi apapun dia justru akan mencari peluang. Bedakan dengan pelaku-pelaku yang sebetulnya atau kita sebut sebagai mumpungisme, mumpung ada, mumpung lewat gitu ya. Atau kedua juga pelaku-pelaku yang sebetulnya bisa dikatakan sebagai pelaku pemula yang lebih kepada karena kebutuhan saja atau keterdesakan saja. Nah, saya menduga bahwa mereka-mereka yang paling cepat ya melihat kesempatan ini, melihat peluang-peluang di mana orang berubah perilakunya gara-gara yang tadi sudah mulai merasa aman, nyaman, pergi keluar rumah dan seterusnya, itu adalah pelaku-pelaku spesialis. Pelaku-pelaku kambuhan yang memang memiliki signature atau memiliki modus-modus kejahatan yang itu-itu saja. Nah, memang dalam hal ini pihak kepolisian sudah punya semacam database ya, kalau pelakunya seperti ini, modusnya seperti apa, lalu kemudian dia buang hasil curiannya kemana, umumnya kepolisian sudah punya pemahaman seperti itu, dan itulah lalu kemudian yang tadi dikatakan sebagai menjadi sasaran operasi-operasi rutin ya, operasi-operasi anti kejahatan yang dilakukan oleh tim khusus bentukan dari Kapolda. Nah, tetapi tentu saja ya, karena Jakarta ini begitu luas ya, orangnya begitu banyak, sehingga ada saja kemungkinan walaupun polisi sudah mempersempit dengan cara melihat mapping di mana lokasi-lokasi bermainnya, demikian juga lokasi-lokasi pembuangan hasil kejahatannya, ya tetap saja kemudian masih ada peluang-peluang untuk kemudian lari. Nah, di sini lalu kemudian titik di mana kita sebagai masyarakat juga tidak bisa terlalu mengandalkan kepolisian sebetulnya. Iya. Juga harus mengambil peran dalam rangka mengamankan diri kita sendiri, minimal harta benda kita sendiri. Begitu. Baik. Nah, 3 kategori kejahatan ini yaitu pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, dan pencurian dengan pemberatan. Bisa dikatakan para pelaku ini adalah pelaku spesialis ya Pak. Dan kasus ini bukan baru-baru sekarang ini saja terjadi, namun sudah sering terjadi di Jakarta. Apakah pihak berwajib atau kepolisian ini sendiri memang masih belum mampu Pak membongkar akar dari para kejahatan pelaku spesialis ini Pak? Jadi kejahatan pencurian itu mengandalkan 2 hal ya Mbak. Yang pertama timing, waktu yang tepat untuk mencuri, dan kemudian yang kedua adalah running ya. Jadi begitu waktunya tepat, ngambil barang secara cepat, maka lalu kemudian dia juga running. Istilah saya cepat masuk, cepat keluar. Ya. Nah, maka kemudian walaupun secara modus sebetulnya sederhana, tetapi karena pilihan waktunya itu mesti tepat ya, maka itulah lalu kemudian
perlu dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki pengalaman. Yang kedua juga waktu keluarnya. Jadi jangan sampai mereka kelamaan mencuri, mau mengambil harta yang banyak, tapi kemudian sudah keburu dikepung massa, ya tentu nggak ada gunanya kan. Nah inilah yang sebetulnya membuat mereka menjadi spesialis. Bukan karena modusnya, tapi karena tadi pilihan-pilihan waktu dan pilihan cara untuk larinya itu. Nah untuk itu maka sebetulnya tersedia banyak sekali orang-orang yang mau untuk itu, ya bisa untuk mencuri saja, tapi mencuri pada saat yang tepat dan lari pada saat yang tepat juga itu ternyata tidak gampang. Nah untuk itu maka memang ada proses belajar, ada proses modeling dari kelompok-kelompok. Makanya kemudian umumnya mereka berkelompok ya, dan dari tempat-tempat tertentu, karena dari situ lalu kemudian mereka saling belajar dengan yang lain, dengan yang lebih tua gitu ya, untuk kemudian lalu lama-lama lepas sendiri dan kemudian membentuk kelompok sendiri. Nah itulah yang kemudian sebetulnya situasi yang tidak bisa dipegang oleh polisi, tidak bisa diketahui oleh polisi. Polisi hanya tahu ketika mereka sudah mulai beraksi, lokasi mana yang dipilih, lalu tadi kemudian mereka akan membuang hasil kejahatannya kemana. Nah itu di situ lalu kemudian polisi sudah memiliki cukup knowledge ya, guna kemudian melakukan suatu tindakan penangkapan, begitu. Baik. Nah Pak Adrianus, dari 3 kategori kejahatan itu, apakah Anda melihat ada perbedaan dari modus operandi yang dilakukan para pelaku? Tentu saja, nah itu juga kemudian lalu bisa menunjukkan siapa mereka. Nah ini tadi kembali pada kekayaan pengetahuan, kekayaan pengalaman yang dimiliki oleh kepolisian. Jadi kalau misalnya tadi terkait dengan pencurian pemberatan itu siapa? Ya, saya tidak mau sebutkan pada kesempatan ini. Demikian juga yang biasa bermain pencurian kekerasan juga ada lagi kelompoknya, dan juga pemain runner juga ada kelompoknya. Mengapa begitu, Mbak? Karena mereka umumnya tidak mau mencuri demi mencuri. Ya, karena kalau megang hasil curian itu, ya itu kan BB ya, barang bukti ya. Nah itu kemudian lalu bisa menjadikan hukuman kalau memang mereka tertangkap misalnya, itu lalu lebih berat. Dan juga mereka butuh uang kan, maka mereka segera ingin begitu mereka mencuri, segera lalu lempar barangnya ke penadah, atau kalau misalnya itu adalah uang cash, mereka langsung bisa kemudian belanjakan, dan tidak mau megang sendiri, dan langsung bisa enjoying ya, bisa menikmati hasilnya. Nah maka kemudian lalu mereka menjadi spesialis di situ. Artinya bukan orang yang memang mengkoreksi barang ya, tapi lebih kepada untuk mendapatkan sesuatu, begitu. Baik, Pak Adrianus, kita akan lanjutkan pembicaraan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Good Morning Jakarta akan segera kembali. Dalam dan
Ya, kita lanjutkan Morning Talk pagi ini masih bersama dengan pakar kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Pak Adrian, kalau yang kita lihat ini dari sejumlah pelaku yang diamankan oleh polisi, mayoritas merupakan pelaku kejahatan anak di bawah umur. Seperti apa Anda melihat fenomena ini, Pak? Sebetulnya ini agak berbeda ya dengan tadi yang saya katakan bahwa untuk pencurian itu umumnya adalah spesialis. Dengan kata lain, kalau dia adalah orang-orang atau anak-anak di bawah umur, umumnya bukan atau bukan kita anggap sebagai pelaku yang memang memenuhi kebutuhan tersebut begitu. Nah, saya menduga bahwa mereka-mereka yang berusia di bawah umur itu sebetulnya melakukan kejahatan yang lain. Tadi disebutkan dalam tuturan awal bahwa yang juga meningkat dewasa ini adalah begal, ya. Baik itu begal motor ataupun begal yang terkait dengan kegiatan premanisme. Nah, pada yang kegiatan begal ini, maka memang kecenderungannya dilakukan oleh anak-anak ya di bawah umur, ya, karena tadi memang di situ tidak ada unsur keahlian sama sekali. Yang penting hanya modal nekat, hanya modal fisik saja. Nah, hal mana memang secara umum dilakukan oleh mereka, begitu. Baik, nah ini menarik Pak, kalau tadi Anda katakan para pelaku kejahatan yang merupakan spesialis ini melakukan kejahatan tersebut karena dorongan memang karena ada waktu dan kesempatan, bukan karena dorongan utama masalah ekonomi. Kalau para pelaku yang di bawah umur ini seperti apa Pak faktornya? Apakah karena faktor lingkungan atau memang ada himpitan ekonomi atau pertimbangan lainnya? Ada hal yang khas di antara mereka, yakni mereka killing time, ya, membunuh waktu. Di sini memang ada kaitannya dengan konteks di mana ketika mereka bersekolah itu lalu kemudian lebih banyak bersekolah dari rumah, gitu, itu satu. Kemudian juga mereka tidak boleh berinteraksi dengan banyak orang, maka kemudian mereka lalu lebih banyak habiskan waktu dengan gadget, dengan motor mereka, sehingga lalu kemudian amat berpeluang untuk kemudian ketika mereka bosan pun mereka melakukan hal-hal menyimpang dengan gadget mereka dan juga dengan motor mereka. Dan yang ketiga, betul soal pertemanan ini, ketika mereka kemudian bertemu dengan teman-teman yang salah, maka seperti saling bertemulah gitu antara orang yang memang bosan di rumah, mungkin juga karena sudah sekian lama sudah nggak kerasan, ada orang yang mengajak, ya. Lalu kemudian ditambah lagi dengan sedikit cerita misalnya bahwa mereka mau cari lawan, mau cari musuh. Nah, kemudian hal itu terjadi. Sehingga kalau misalnya kita lihat siapa mereka, maka umumnya mereka adalah orang-orang yang first offender atau pelaku pelanggaran hukum yang pertama kali, berasal dari orang tua yang baik-baik. Dari segi ekonomi memang tidak terlalu tinggi, tetapi cukup untuk misalnya membelikan motor, ya, bersekolah di tempat yang baik. Tetapi kemudian tadi karena bertemu dengan teman yang salah, dan dari dalam dirinya memang mereka bosan di rumah, maka jadilah mereka kemudian menjadi pelaku kejahatan. Demikian. Baik, artinya pada para pelaku di bawah umur ini faktor yang paling mendorong mereka melakukan kejahatan pencurian adalah faktor lingkungan, ya Pak. Nah, kalau kita lihat pada periode sebelumnya ada sejumlah pelaku kejahatan dengan modus 3 pencurian tadi yang sudah berhasil ditangkap dan belakangan ini kembali ditangkap. Artinya para pelaku ini adalah residivis dari pelaku pencurian di periode sebelumnya. Apakah ini mungkin ada yang salah dari pembinaan di lapas atau memang mungkin pemidanaan kita ini tidak memberikan efek jera kepada para pelaku? Saya setuju yang pertama, bahwa ketika mereka di lapas malah mereka bertemu dengan teman-teman seprofesi, ya, saling bertukar ilmu, dan tadinya mereka hanya mampu misalnya melakukan pencurian ranmor yang relatif lebih gampang, ya. Lalu mereka kemudian naik kelas tuh, melakukan pencurian bobol rumah begitu yang relatif lebih susah. Kenapa bisa begitu? Pertama-tama karena mereka saling memperkuat diri, ya, saat ngobrol di lapas, ya, dengan teman-teman yang lain. Bahkan bukan hanya itu, kita juga misalnya mendengar beberapa variasi di mana para pelaku ranmor ini misalnya atau pelaku pencurian bobol rumah ini kemudian lalu menjadi pengedar narkotika juga. Wah, jadi sudah mulai tambah bidang itu. Itu yang kedua. Yang ketiga juga kemudian dari segi wilayah edar, maka mereka tidak lagi kemudian menadahkan, ya, mencari penadah yang memang tradisional, tapi kemudian mencari orang-orang baru sebagai pasar hasil curian mereka. Alhasil sebetulnya memang kalau kita tidak hati-hati, lapas bisa menjadi tempat yang kita sebut sebagai perguruan tinggi kejahatan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari segi waktu juga mungkin sekali tidak cukup membuat jera dari segi waktu pemidanaan.
Alhasil kemudian ya mereka berpikir ya udah risikonya untuk orang yang berbuat kejahatan ya paling habis waktu 3-4 tahun di penjara, begitu keluar main lagi begitu ya, sehingga kemudian konteks kapoknya tidak muncul. Demikian. Baik, ini sangat disayangkan ya Pak, bukannya keluar dari lapas sadar diri begitu jerat, tapi malah naik kelas dalam keahlian melakukan kriminalitasnya. Ini apa sih Pak yang perlu diperbaiki dari pembinaan di lapas kita? Begini, kalau paling bagus memang ketika di lapas itu terjadi situasi di mana kontak antara narapidana itu tidak berlangsung terus-menerus. Jadi mereka memang boleh berkontak, tapi pada waktu tertentu saja. Hal mana itu diakibatkan oleh karena mereka ditempatkan dalam sel-sel yang khusus, ya, sel-sel yang cukup privat. Dengan kata lain, misalnya satu sel itu ada 2 atau 3 orang saja. Tetapi kan situasinya nggak ideal, di mana di Indonesia karena situasinya overcrowding, ya, terlalu banyak orang di dalam lapas. Hasil kemudian di dalam satu sel itu mereka bisa sampai 10-20 orang. Ya bayangkan kalau misalnya 10-20 orang itu adalah orang baik-baik, ya maka tentu juga kemudian orang yang baru pun juga akan menjadi orang baik. Permasalahan mereka semua adalah orang bermasalah, ya, sehingga lalu bisa saling bertukar pikiran, bertukar knowledge gitu. Nah, alhasil kemudian bayangkan, dan itu tidak hanya sehari 2 hari, bertahun-tahun mereka berkumpul. Nah, bisa dibayangkan kalau kemudian lalu bisa mengubah kognisi mereka terkait dengan kejahatan dan bagaimana melakukan kejahatan secara efektif, begitu. Baik, ini dikarenakan faktor kontak sesama pelaku kejahatan Pak di dalam lapas ya. Nah, dalam situasi saat ini Pak, bagaimana masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi ancaman kriminalitas yang terjadi di sekitar kita? Saya kira ini hal yang paling baik ya. Kenapa? Karena walaupun sekeras-kerasnya kepolisian itu mengantisipasi, saya kira nggak mungkin kemudian semua kejahatan dapat tercegah. Ya, kalau bicara mengenai pengungkapannya mungkin ya, karena dewasa ini kepolisian juga jumlahnya makin banyak, teknologinya juga makin bagus, daya jangkaunya juga cepat sekali. Jadi begitu kita telepon polisi 5-10 menit, polisi sudah datang, minimal datang dulu lah ke TKP. Nah, tetapi yang paling penting adalah kita sendiri sebagai masyarakat dalam rangka menjadi polisi bagi diri kita sendiri. Ya, dengan kata lain, selalu harus hati-hati dalam rangka bepergian, terutama bepergian. Demikian juga ketika meninggalkan rumah juga perlu melakukan satu precaution ya, titip tetangga, memasang CCTV, atau misalnya memasang pengaman-pengaman yang berlapis begitu. Demikian juga kalau kita keluar rumah diusahakan ya 2 orang, 3 orang, meninggalkan perhiasan, lalu juga hati-hati dengan ranmor kita, pastikan dengan pengaman ganda. Nah, itu adalah hal-hal yang sebetulnya sederhana. Namun saking sederhananya, lalu kemudian kita lupa. Nah, sekali lagi, karena kita pergi keluar ingin ketemu teman ya, sudah rindu ketemu teman, lupa dengan membawa pengaman, lupa dengan mengunci pintu yang baik, lupa juga dengan menempatkan motor atau mobil di tempat yang terang dan ada penjaganya. Nah, begitulah lalu kemudian kita lalu menjadi korban kejahatan. Jadi memang betul-betul soal perilaku ini, Mbak. Ya. Kita mungkin sudah sadar secara kognisi, tapi begitu kemudian dilakukan dalam kenyataan sehari-hari ada lupanya. Nah, begitu lupa kemudian ada pelaku yang sudah melihat peluang itu. Demikian. Baik, artinya ini sebenarnya dalam tanda kutip sederhana ya Pak. Hal yang paling utama adalah jangan lupa untuk selalu waspada diri dan meningkatkan terkait dengan ancaman kejahatan ini, bagaimana cara kita agar tidak menjadi korban kriminalitas tersebut. Terima kasih banyak Pak Adrianus sudah berbagi informasi bersama kami pagi ini. Salam sehat selalu. Terima kasih. Sehat selalu. Ya pemirsa, Good Morning Jakarta masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.